Setelah 5 tahun menikah, istriku, Lin Qingsui, tidak pernah berinisiatif memasak. Namun hari ini, secara luar biasa, dia membuat 8 hidangan. Hanya karena ada 2 pria di ruang tamu itu. Seorang pria dengan seorang anak laki-laki berusia 4 atau 5 tahun. Sedang asyik menonton televisi. Kerutanku langsung mengeras. Pandanganku terpaku pada pria itu. Gu Cheng, mantan cinta Lin Qingsui. Beberapa tahun lalu, ku dengar pria ini sudah menikah. Bagaimana bisa dia datang ke rumahku? Seketika, berbagai pikiran buruk muncul di benakku. Gu Cheng menyadari suara pintu terbuka. Dia menoleh dan segera berdiri ketika melihatku. Wajahnya menunjukkan senyum ramah yang dibuat-buat. Dia mengulurkan tangan untuk menyapaku. Ye Tian. Halo. Aku mengabaikan uluran tangannya. Menatapnya dengan tatapan dingin. Dan kemudian melihat ke arah pintu dapur. Lin Qingsui mendengar suara itu. Dia keluar dari dapur. Tangannya masih berlumuran tepung. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Ye Tian. Kamu sudah pulang. Perkenalkan. Ini Gu Cheng. Dan putranya, Gu Ming. Dia berkata dengan lembut. Dengan nada gugup yang hampir tidak terlihat. Aku menatap Lin Qingsui. Tanpa ragu bertanya. Lin Qingsui. Kamu tidak berdiskusi denganku sebelumnya. Membawa pria lain ke rumah. Apa maksudnya? Suasana di ruang tamu langsung membeku. Menghadapi pertanyaanku. Lin Qingsui menarik napas dalam-dalam. Untuk sementara tinggal di rumah kita beberapa hari. Jangan pelit begitu. Pelit? Aku merasa kata-kata ini sangat ironis. Tanpa sadar meninggikan suara. Pelit apanya? Rumah ini dibeli tunai oleh keluargaku. Tanpa izinku. Kamu seenaknya membawa pria lain pulang. Kau masih ingin dia tinggal di sini beberapa hari? Apakah saat ibumu melahirkanmu, air ketubannya tidak dibersihkan dengan benar? Sehingga kau menjilat wajahmu dan mengatakan hal seperti ini padaku. Ye Tian. Kau bajingan. Wajah Lin Qingsui langsung memerah. Dia jelas terpancing emosi oleh makianku. Gu Cheng menyela saat ini. Dengan ekspresi polos di wajahnya. Ye Tian. Jangan bicara seperti itu pada Qingsui. Akulah yang berinisiatif mencari Qingsui. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tahu aku ditipu untuk menikah. Dan sementara tidak punya tempat tinggal, jadi dia ingin menampungku beberapa hari. Jika kau keberatan, aku akan segera pergi dengan anakku. Kata-katanya terdengar. Seperti membela Lin Qingsui. Tapi aku bisa merasakan. Dia menyiratkan bahwa aku menindas Lin Qingsui. Sengaja memperkeruh suasana. Aku sudah menahan amarah sejak tadi. Mendengar kata-kata ini, aku semakin tidak bisa menahan diri. Omong kosong besar. Penipuan pernikahan. Coba kau lihat di internet. Wanita penipu pernikahan mana yang mau melahirkan anak sebesar ini untuk pria? Menurutku, kau saja yang tidak becus. Orang tidak punya harga diri. Membuat istrinya kabur. Baru mencari Lin Qingsui. Si bodoh tanpa otak ini menerima begitu saja. Apa orang tua MU sudah meninggal semua? Makanya kau sampai tidak punya rumah. Lin Qingsui melihat aku tidak menghormati Gu Cheng. Omelanku juga kasar, dia jadi marah. Dia berteriak. Ye Tian. Bisakah kau jangan begitu tidak masuk akal? Gu Cheng adalah temanku. Dia sedang kesulitan. Kenapa aku tidak boleh membantunya? Lagi pula, kau malah mengutuk orang tua Gu Cheng. Mulutmu jahat sekali. Plak. Diam. Kau jalang sialan. Menatap Lin Qingsui. Istriku yang hanya nama. Membantu orang lain menuduhku. Amarahku tak terbendung lagi. Setiap kata yang dia ucapkan menancap di hatiku bagai jarum. Merangsang sarafku dengan tepat. Maka, ku tampar wajahnya dengan keras. Ye Tian, kenapa kau memukul Qingsui? Gu Cheng berkata dengan nada munafik. Dan bersiap membantu Lin Qingsui. Yang terhempas ke sofa karena tamparanku. Kulihat wajah palsu Gu Cheng. Kulayangkan tendangan dan membuatnya tersungkur. Sambil menendangnya, aku memaki. Dasar anjing. Kurasa kau belum puas kupukuli, ya? Sebelum datang, kau tidak mencari tahu dulu. Rumah ini kubeli dengan uangku sendiri. Aku dan Lin Qingsui bahkan belum menikah. Tanpa izinku. Siapa yang memberimu keberanian untuk lari ke rumahku tanpa izin? Jangan pukul ayahku. Pada saat itu, sebuah suara kekanak-kanakan terdengar di telingaku. Aku melihat ke samping pada anak laki-laki kecil itu yang sedikit mirip dengan Gu Cheng. Dia menatapku dengan takut. Tapi aku masih punya sedikit kesopanan. Aku melihat ke arah anak itu dan berkata, anak nakal. Jika kau berani, kemarilah. Aku akan memukulmu juga. Lin Qingsui melihat ini dan ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi melihat tatapanku yang seperti orang gila.
Akhirnya dia menutup mulutnya yang bau itu. Dia membawa Gu Cheng dan putranya keluar dari rumahku. Setelah Lin Qingsui pergi, aku kembali ke kamar tidur, melihat putriku dan Lin Qingsui, Ye Qingxian, masih tertidur lelap. Aku mencium pipinya yang kecil, langsung membuang semua barang-barang Lin Qingsui ke lorong. Kemudian mengubah kata sandi pintu, dan menghapus sidik jari Lin Qingsui. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Aku dan Lin Qingsui dulu adalah alumni dari universitas yang sama. Aku bisa dibilang jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Pertama kali bertemu, dia sangat pendiam. Ditambah lagi, dia dan aku berasal dari kota yang sama. Aku berpikir jika kami bersama nanti, tidak perlu menghadapi masalah hubungan jarak jauh setelah lulus. Jadi, aku mengejarnya selama beberapa waktu. Namun, Lin Qingsui menyukai Gu Cheng, pria populer di jurusannya saat itu. Terkadang hidup ini seperti cerita. Dia mencintainya, dia tidak mencintainya. Dibandingkan dengan Lin Qingsui yang berpenampilan manis dan enak dipandang, Gu Cheng lebih menyukai tipe wanita yang cantik dan mempesona. Jadi, dia menolak Lin Qingsui dan beralih mengejar kembang sekolah saat itu, Liu Xiaoman, dan berhasil mendapatkannya. Setelah lulus, mereka langsung menikah. Sedangkan aku, pria tampan dengan wajah feminin seperti ini. Meskipun banyak wanita yang menyukaiku, pada akhirnya, aku juga menarik perhatian Lin Qingsui. Setelah lulus, awalnya kupikir aku dan Lin Qingsui tidak akan memiliki hubungan lagi. Tak disangka, kami malah bekerja di perusahaan yang berada di gedung perkantoran yang sama. Saat itu, kupikir Gu Cheng sudah menikah, dan Lin Qingsui sedang dalam masa kosong. Jadi, aku mulai mengejar Lin Qingsui lagi. Tak disangka, suatu kali Lin Qingsui di beranda teman Gu Cheng melihat dia memposting foto ulang tahun putranya yang pertama. Dia lalu mengajakku lari ke bar dan minum sampai mabuk berat. Yang lebih tidak kusangka adalah setelah mabuk, Lin Qingsui memperlakukanku seperti gigolo dan tidur denganku. Awalnya kupikir setelah memiliki hubungan yang nyata, hubungan antara aku dan Lin Qingsui akan mengalami perkembangan yang signifikan. Tapi dia malah mulai menghindariku. Kemudian, pada bulan kedua setelah malam itu, dia memberitahuku bahwa dia hamil. Ini benar-benar seperti petir di siang bolong. Hal yang sangat dramatis terjadi. Aku bertanya padanya apa yang ingin dia lakukan. Awalnya Lin Qingsui berencana untuk menggugurkan kandungannya. Tapi setelah aku menemaninya untuk melakukan pemeriksaan, dokter memberitahunya bahwa dinding rahimnya tipis sejak lahir. Gugurkan anak ini. Ini bisa menyebabkan keguguran berulang di masa depan. Karena itu, dia terpaksa mempertahankan anak ini. Demi anak ini, Lin Qingsui melamar menikah denganku. Meskipun malam itu dia yang menyuruhku pergi ke bar. Dia juga yang berinisiatif. Tapi aku juga tidak menolak. Apalagi Lin Qingsui baru pertama kali. Jadi aku tidak menolak permintaannya. Namun, sebelum kami bersiap untuk mendaftar pernikahan, aku dan dia mengalami sedikit konflik. Pemicunya adalah aku merasa karena kami akan menikah, hubungan aku dan Lin Qingsui seharusnya lebih intim. Jadi, suatu kali aku tidak bisa menahan diri dan menciumnya. Tanpa diduga, setelah aku menciumnya, dia sangat marah padaku. Dia berkata apa? Ye Tian, jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Hanya karena kau membuatku hamil dengan cara yang tidak terhormat. Hanya karena kau membuatku hamil dengan cara yang tidak terhormat. Intinya, dia mengatakan bahwa malam itu aku memanfaatkan situasinya. Ini membuatku sangat marah. Dan aku langsung menunjukkan video malam itu padanya. Coba kau ulangi, siapa yang tidak terhormat? Video ini kuambil untuk mencegahnya. Menggangguku setelah sadar. Lagi pula, anak laki-laki juga harus menjaga diri di luar. Lin Qingsui melihat video itu. Wajahnya langsung pucat pasi. Kami bertengkar hebat. Dia memaki aku berniat buruk. Ibuku sampai terengah-engah. Setelah bertengkar, aku bilang padanya untuk menunda pendaftaran pernikahan. Kapanpun dia benar-benar siap menganggapku sebagai suami. Baru kita urus surat nikah. Supaya tidak berakhir dengan perceraian yang menyakitkan. Akhirnya, aku dan dia membuat surat nikah palsu di Pinduoduo. Untuk sementara menenangkan orang tua dari kedua belah pihak. Pernikahan juga ditunda dulu. Katanya untuk memupuk perasaan dulu. Aku berkomunikasi dengan orang tuaku. Dia berkomunikasi dengan orang tuanya. Setelah Lin Qingsui melahirkan, aku melihat putriku yang sangat lucu. Berpikir untuk mencoba bergaul baik dengan Lin Qingsui. Memberi anakku rumah yang bahagia dan utuh. Jadi, setelah masa nifas, sebagian besar anak diurus olehku dan ibuku. Rumah yang kami tinggali sudah dibelikan oleh keluargaku saat aku kuliah. Siang hari, aku dan Lin Qingsui bekerja. Malamnya,
Ibuku akan membuat makan malam lalu kembali ke rumahnya sendiri. Mencuci piring dan mengganti popok anak di rumah, semua aku yang lakukan. Lin Qingsui hanya akan bermain ponsel di sana. Dan anak itu baru berumur 2 bulan. Dia sudah mulai memberikan susu formula pada anak itu. Selama beberapa bulan, sedikit rasa sukaku pada Lin Qingsui sudah habis terkikis. Perasaan yang paling membara sekalipun akan terkikis oleh kebutuhan sehari-hari hingga menjadi hambar. Apalagi ini hanya cinta sepihakku. Kemudian aku dan Lin Qingsui mulai sedikit bertengkar. Aku memang pernah menyukaimu, tapi kamu tidak bisa memperlakukanku seperti budak. Tak disangka, ada beberapa kejadian tak terduga, yaitu, setelah aku membuat Lin Qingsui menangis, aku menciumnya. Bahkan lebih jauh dari itu, dia tidak melawan. Maka aku seperti menemukan benua baru. Mulai meminta lebih dari Lin Qingsui. Kadang-kadang Lin Qingsui tidak mau. Aku sengaja membuatnya menangis. Lalu hehehe. Mengandalkan cara melampiaskan seperti ini. Aku sendirian menjadi ayah dan ibu. Membesarkan anak hingga usia 2 tahun. Kupikir hari-hari akan berlalu begitu saja. Aku bahkan punya pikiran untuk mengajukan perceraian dengannya. Tapi semuanya dimulai dari Lin Qingsui membawa Gu Cheng dan putranya kembali. Terjadi perubahan. Setelah Lin Qingsui pergi, aku tidak terlalu sedih. Malah merasa lega. Keesokan paginya, aku menelepon orang tuaku dan orang tua Lin Qingsui. Aku menceritakan tentang pernikahan palsu antara aku dan Lin Qingsui dan semua yang terjadi kemarin. Kepada mereka semua apa adanya. Aku menyatakan dengan jelas bahwa aku sudah benar-benar menyerah pada Lin Qingsui. Tidak akan lagi berhubungan dengannya di masa depan. Orang tuaku sangat terkejut setelah mendengar itu. Tapi juga memahami karakterku. Begitu aku membuat keputusan, itu tidak akan mudah berubah. Hanya biarkan aku membawa anak itu dulu. Kembali dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Mereka khawatir aku tidak akan bisa mengurus anak sendirian. Dan orang tua Lin Qingsui setelah menerima telepon itu terkejut. Pertama, mereka terus menyalahkanku di telepon. Kemudian mereka memintaku untuk lebih memikirkan anak itu. Setelah menutup semua telepon, aku berjalan ke jendela. Menatap matahari terbit di luar, mataku menjadi tegas. Saatnya untuk melepaskan masa lalu. Aku ingin memulai hidupku kembali. Demi diriku sendiri. Dan juga demi putriku, Qingxian. Ibu seperti Lin Qingsui. Sama saja, ada atau tidak ada. Yang mengejutkanku adalah, aku baru tinggal di rumah orang tuaku kurang dari seminggu. Orang tuaku sudah mulai mendesakku untuk perjodohan. Aku sangat terdiam tentang ini. Tapi aku tidak bisa menolak desakan orang tuaku. Aku tetap setuju untuk pergi. Sore siang di akhir pekan. Sesuai janji, aku bersiap untuk bertemu nanti. Dan langsung memberitahu tentang putriku. Kepada orang itu. Aku percaya di zaman sekarang ini. Seharusnya tidak ada wanita yang mau menjadi ibu tiri. Tidak lama kemudian, seorang gadis dengan pakaian kasual, kuncir kuda tinggi, dan mata yang lincah masuk. Dia langsung berjalan ke arahku. Dengan senyum familiar di wajahnya. Ye Tian. Lama tidak bertemu. Tak disangka, orang yang dijodohkan denganku adalah kamu. Gadis itu berkata sambil tersenyum setelah duduk. Aku tertegun melihat orang di depanku. Hampir saja aku berlutut di tanah. Dia adalah teman masa kecilku, Jiang Xiu. Jiang Xiu sedikit kasar saat kecil. Kami berdua sering bertengkar. Tetapi sebagian besar waktu dia yang memukulku. Dia ingin seorang adik perempuan. Tetapi ayah dan ibunya tidak mau memberikannya. Jadi dia punya ide tentangku. Memaksaku memakai pakaian wanita. Lalu menyadari bahwa aku memakai pakaian wanita. Dan terlihat lebih baik dari kebanyakan wanita. Dia menjadi semakin bersemangat menyuruhku memakai pakaian wanita. Aku tidak mau. Dia memukulku. Setelah dipukul berkali-kali, aku menyerah. Kupikir seiring bertambahnya usia, perbedaan kekuatan antara pria dan wanita semakin besar. Aku bisa dengan mudah mengalahkan Jiang Xiu. Tanpa diduga, Jiang Xiu yang licik, untuk terus menekanku. Langsung belajar seni bela diri. Setelah masuk sekolah menengah atas, dia juga memberitahu orang lain bahwa aku adalah sahabatnya. Sungguh menyedihkan. Jadi setelah masuk universitas, aku sengaja mendaftar di universitas. Di kota yang berbeda dengannya. Akhirnya aku lolos dari cengkeramannya. Sudahlah. Terlalu banyak bicara hanya akan membuatku lelah. Dia tidak bisa menikah. Aku sama sekali tidak terkejut. Karena aku dan dia tidak membahas perjodohan. Kami mengobrol tentang kabar terbaru masing-masing. Lalu kami pulang ke rumah masing-masing. Setelah kencan buta, Jiang Xiu tahu aku punya seorang putri. Dia sering datang ke rumahku untuk bermain. Lama-kelamaan,
Aku menyadari dia cukup menyukai anak-anak. Tidak lama kemudian, perusahaan menugaskanku untuk perjalanan dinas keluar kota. Selama seminggu. Selama perjalanan dinas, Jiang Ziyu setiap hari mengirimiku foto dan video King Fairy. Di video itu, dia menemani King Fairy bermain dan membaca buku cerita. King Fairy tertawa sangat bahagia. Wajah kecilnya penuh dengan sukacita. Dia juga sangat dekat dengannya. Aku melihat pemandangan di video itu dan hatiku terasa hangat. Ada rasa nyaman yang tak terlukiskan. Setelah sadar, aku baru tersadar. Aku mungkin sudah gila. Dibagi dua. Lin Qingsui di sisi lain. Sejak diusir dari rumah oleh Ye Tian, dia menyewakan sebuah apartemen kecil untuk Gu Cheng dan putranya di luar. Sementara dia sendiri kembali tinggal di rumah orang tuanya. Setiap hari mendengarkan orang tuanya yang terus-menerus menyalahkan dan memarahinya. Dia merasa itu semua salah Ye Tian. Namun, dia yakin Ye Tian akan datang meminta maaf padanya. Karena Ye Tian mulai mengejarnya sejak kuliah. Ditambah setelah bekerja, kurang lebih. Total lebih dari 3 tahun. Cukup untuk membuktikan ketulusannya. Dan setelah tinggal bersama Ye Tian selama 2 tahun. Setiap kali bertengkar, dialah yang pertama mengalah. Selain itu, Ye Tian melakukan semua pekerjaan rumah. Dia juga tidak perlu khawatir tentang putrinya. Kecuali saat dia hamil. Ye Tian bertengkar dengannya karena masalah kecil. Dan dengan keras kepala tidak ingin menikahinya secara resmi. Yang membuatnya merasa sedikit tidak aman saat itu. Di lain waktu, Ye Tian selalu terang-terangan memanjakannya. Bahkan jika ada beberapa konflik sesekali setelah menikah. Pada akhirnya, Ye Tian berlutut dan mengakui kesalahannya. Dia yakin bahwa Ye Tian mencintainya sampai ke tulang-tulangnya. Ketika Ye Tian meminta maaf padanya, dia harus mengkritik kekikiran kecilnya. Gu Cheng digugat cerai oleh mantan istrinya dan kehilangan semua hartanya. Dia juga membawa seorang anak tanpa rumah. Bahkan jika dia dulu menyukai Gu Cheng. Bukankah mereka tidak pernah benar-benar bersama? Kita semua adalah teman. Apa salahnya saling membantu? Dia sangat menyedihkan. Apakah Ye Tian tidak memiliki simpati sama sekali? Dia melihat Ye Tian di perusahaan setiap hari. Juga mendengus dingin. Sebelum dia menundukkan kepalanya. Dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Pada saat itu, dia tidak hanya ingin Ye Tian meminta maaf dengan benar. Dia juga ingin Ye Tian memberinya lamaran pernikahan yang mewah. Saat itu, Ye Tian melakukan hal kecil. Dia tidak mau menikah dengannya. Dia masih mengingat dendam itu. Jika permintaan maaf Ye Tian tidak memuaskannya, dia pasti tidak akan setuju untuk menikah dengan Ye Tian. Setelah pulang kerja, dia akan pergi ke tempat Gu Cheng untuk membantu membuat makan malam. Membantu Gu Cheng menjaga anaknya. Pada saat yang sama, dia juga membantu Gu Cheng mencari jalan. Mengurus prosedur pendaftaran Gu Minglang, putranya, ke taman kanak-kanak. Berpikir bahwa selama Gu Cheng mendapatkan pekerjaan, Gu Minglang masuk taman kanak-kanak. Di masa depan, Gu Cheng seharusnya tidak membutuhkan bantuannya lagi. Agar Nai Tian, pria pelit itu, tidak bertengkar dengannya tentang hal semacam ini lagi di masa depan. Sayangnya, Lin Qingsui belum menunggu Nai Tian untuk berinisiatif berbaikan dengannya. Orang tuanya sudah tidak sabar. Mereka membawa Lin Qingsui ke rumah Nai Tian. Ingin membujuk keduanya untuk berbaikan. Akhir pekan itu, aku membuka pintu. Melihat keluarga Lin Qingsui berdiri di depan pintu. Agak terkejut. Namun, setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Pernikahan palsu antara aku dan Lin Qingsui. Ditambah lagi, kami memiliki seorang putri. Semua ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Ibu Lin Qingsui mulai memarahiku begitu dia masuk. Nai Tian, bagaimana bisa kamu mengusir Qingsui? Masalah apa yang tidak bisa dibicarakan dengan baik antara suami dan istri? Kamu seorang pria dewasa. Tidak bisakah kamu sedikit mengalah pada Qingsui? Lagi pula, kalian berdua sebelumnya bertengkar karena marah. Membuat surat nikah palsu untuk menipu kami. Itu benar-benar keterlaluan. Ayah Lin menarik Ibu Lin, mencoba membuatnya diam. Dia sebelumnya selalu tidak mengerti. Bagaimana mungkin putrinya begitu tidak masuk akal. Dengan hormat membawa pria lain pulang. Dan ingin orang itu tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Ternyata akar masalahnya ada di sini. Lin Qingsui dan Ye Tian bahkan tidak memiliki surat nikah. Bahkan tidak perlu bercerai. Kau membuat orang marah. Putri sendiri langsung berubah menjadi ibu tunggal. Reputasinya hancur. Apakah dia masih bisa menikah nanti? Tapi aku tidak memberi mereka ruang untuk bermanuver. Dulu ketika aku menganggap Lin Qingsui sebagai istriku, aku memanggil kalian ayah dan ibu. Sekarang aku sudah melihat wajah aslinya. Kalian bukan siapa-siapa. Bibi, apakah aku keterlaluan? Kau langsung membawa mantan kekasihmu pulang untuk tinggal beberapa hari. Tanyakan saja pada suamimu, kau akan tahu.
Ibu Lin langsung kehilangan kata-kata. Aku mengalihkan pandanganku ke Lin Kingsue. Bertanya dengan nada dingin. Lin Kingsue, berani kamu bilang hubunganmu dan Gu Cheng itu murni? Kamu membawanya pulang. Apa kamu tidak punya pikiran lain? Lin Kingsue marah dan cemas mendengar perkataanku. Wajahnya memerah. Ye Tian, kamu bicara omong kosong. Aku dan Gu Cheng hanya teman. Aku mencibir. Membantah. Teman? Dasar jalang tak tahu malu. Aku tinggal bersamamu selama 2 tahun. Aku bahkan belum pernah melihatmu memasak untukku sekalipun. Begitu dia datang, kamu langsung memasak untuknya. Sudah jadi jalang, masih mau pasang pelang kesucian. Apa kamu pikir bisa menipuku? Atau menipu dirimu sendiri? Apalagi Qingxian sudah lahir setahun. Apa kamu pernah memperhatikannya? Apa kamu sudah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu? Anak kandung sendiri saja tidak diurus, malah mengurus anak orang lain. Kalau kamu mau jadi ibu tiri bagi anak orang lain, aku tidak akan menghalangi. Tapi jangan harap Qingxian terseret dalam masalah ini. Ekspresi orang tua Lin Kingsue juga semakin memburuk. Mereka mungkin tidak menyangka. Lin Kingsue ternyata begitu tidak peduli pada Qingxian. Orang tua Lin Kingsue menatap Lin Kingsue. Mata mereka penuh dengan kebingungan. Informasi yang diucapkan Ye Tian tadi terlalu banyak. Dulu Ye Tian selalu mengatakan Lin Kingsue sangat berbudi luhur. Menikah selama 2 tahun dan tidak pernah memasak satu kali pun. Dia juga tidak mengurus anak. Ternyata seperti ini wanita berbudi luhur. Namun, ayah Lin masih ingin mencoba. Ye Tian, Xiao Sui memang agak berlebihan kali ini. Aku akan menyuruhnya untuk meminta maaf padamu. Aku jamin dia tidak akan pernah ikut campur lagi di masa depan. Tentang masalah Gu Cheng itu. Mengingat kejadian saat itu, Xiao Sui tidak menuntut. Dan kau berjanji tidak akan mendaftarkan pernikahan. Maafkan dia kali ini. Baiklah, aku memutar mata. Tanpa basa-basi membongkar kepura-puraannya. Paman dan Bibi. Dulu putrimu yang berinisiatif mengajakku ke bar. Masih mau menghancurkanku? Aku punya video di sini. Jika kalian ingin melihatnya sendiri, aku bisa memutarnya sekarang. Lin Kingsue langsung marah dan melompat-lompat. Suaranya berubah nada. Ye Tian, kau orang yang tak tahu malu. Bukankah kau bilang videonya sudah dihapus? Alasan utama dia setuju untuk tidak langsung mendaftarkan pernikahan saat itu adalah karena Ye Tian berjanji. Dia akan menghapus video itu. Tapi sekarang dia malah mengingkari janjinya. Aku sudah menghapus dari ponselku. Tapi aku punya cadangan di cloud. Kau tidak bisa mengatur itu, kan? Aku mengangkat bahu. Nada bicaraku penuh dengan ejekan. Lagi pula, kau sendiri yang menghapus video itu dulu. Kau tidak menghapusnya dengan bersih. Itu bukan urusanku. Karena aku sudah berencana untuk memutuskan hubungan dengannya. Aku tidak perlu lagi mempertimbangkan perasaan. Jika harus bertengkar, ya bertengkar saja. Aku melanjutkan berbicara kepada mereka. Paman dan Bibi, aku tahu kalian ingin kami berbaikan. Tapi aku tidak bisa mempertaruhkan keselamatan Qingxian. Dia sudah punya ibu yang tidak bertanggung jawab. Ditambah lagi ayah dan anak yang punya niat buruk. Bagaimana putriku bisa bertahan hidup? Jika kalian ingin melihat Qingxian, aku selalu menyambut. Tapi jangan bahas lagi soal rujuk. Sikapku sudah tegas. Tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Orang tua Lin Kingsue melihat sikapku begitu keras. Tahu bahwa membujuk itu sia-sia. Hanya bisa membawa Lin Kingsue pergi. Bersamaan dengan itu, mereka juga buru-buru kembali. Untuk menginterogasi Lin Kingsue habis-habisan. Kehilangan muka sebesar ini. Gara-gara Lin Kingsue. Menyembunyikan banyak hal dari mereka. Setelah Lin Kingsue kembali ke rumah, dia langsung diinterogasi ketat oleh orang tuanya. Di bawah tekanan mereka yang terus-menerus. Lin Kingsue mengakui bahwa dia mengejar Gu Cheng di universitas. Dan kecelakaan dengan Ye Tian adalah inisiatifnya sendiri. Dan setelah melahirkan, fakta bahwa mengurus anak, semuanya diserahkan kepada Ye Tian. Selain rumah yang disewa Lin Kingsue untuk Gu Cheng, bisa dibilang Lin Kingsue sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Ingat, ayahnya mengeluarkan cerpelai kulit yang telah lama disimpannya, dan memukulkannya beberapa kali ke Lin Kingsue. Di bawah pengawasan ayah dan ibu Lin, intensitas Lin Kingsue mengunjungi Gu Cheng semakin berkurang. Sementara Gu Cheng setiap hari hanya berada di rumah. Sama sekali tidak ada niat untuk mencari pekerjaan. Dan terus bergantung pada Lin Kingsue untuk menghidupinya. Setiap hari dimarahi orang tua, Ye Tian tidak mau mengalah. Membuat Lin Kingsue semakin mudah marah. Tidak hanya terus-menerus melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Menghadapi panggilan telepon dari Gu Cheng, juga semakin tidak sabar. Lin Kingsue terus mendesak Gu Cheng untuk mencari pekerjaan. Bahkan hal menjanjikan untuk membantu Gu Ming mencari taman kanak-kanak.
juga tidak terlalu dipedulikan lagi. Tidak lama kemudian, orang tua Lin Qingsui memeriksa riwayat obrolannya dan mengetahui bahwa Gu Cheng belum mencari pekerjaan dan terus bergantung pada Lin Qingsui untuk menghidupinya. Mereka sangat marah, langsung membawa beberapa kerabat bergegas ke rumah kontrakan Gu Cheng. Begitu masuk, ayah Lin Qingsui menunjuk hidung Gu Cheng dan memarahinya. Kau ini orang yang tidak berguna, pemakan uang wanita, bergantung pada putriku untuk hidup. Kau masih punya muka untuk tinggal di sini. Gu Cheng melihat sekelompok orang yang ramai dan ketakutan hingga tidak berani berbicara. Lin Qingsui yang mendengar kabar itu bergegas datang. Dengan cepat maju untuk menghentikan ayahnya. Membela Gu Cheng. Ayah, jangan marah. Gu Cheng sedang mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Aku lihat dia hanya menipumu. Ibu Lin Qingsui menimpali dari samping. Dengan nada penuh amarah. Kemudian dia berkata kepada kerabat yang dibawanya. Usir dia. Jangan biarkan dia mengganggu putriku lagi. Para kerabat keluarga Lin mendengar itu. Setelah kekacauan, tubuh Gu Cheng dengan mudah memar-memar. Terlihat sangat berantakan. Gu Ming juga tidak tahu siapa yang mendorongnya hingga kepalanya terbentur. Namun Gu Cheng tahu bahwa dia masih ingin bersama Lin Qingsui. Tidak bisa bermusuhan dengan keluarga Lin Qingsui. Jadi dia tidak melapor ke polisi. Setelah melihat Lin Qingsui dibawa kembali oleh orang tuanya, dia secara khusus menelepon Lin Qingsui untuk meminta maaf. Qingsui, maafkan aku. Aku menyeretmu ke dalam masalah. Membuat orang tuamu salah paham bahwa ada sesuatu di antara kita. Suara Gu Cheng agak serak. Awalnya aku merepotkanmu. Hanya karena itu kamu bertengkar dengan Ye Tian. Atau haruskah aku membantumu menjelaskan kepada Ye Tian? Lin Qingsui berpikir sejenak dan berkata, sudahlah. Ye Tian adalah orang yang picik. Jangan membuatnya marah. Keesokan harinya, Gu Cheng berdandan dengan cermat. Datang ke rumah Ye Tian. Nada suara Lin Qingsui yang penuh penyesalan membuatnya melihat jalan untuk berhasil mendapatkan simpati. Tidak mungkin. Wanita zaman sekarang terlalu realistis. Kondisi keluarga baik. Wanita yang tidak peduli pada uang. Dia bahkan tidak menyukai pria keren yang bercerai dan punya anak seperti dia. Dia membutuhkan orang yang bisa membantunya mengurus anak. Aku sedikit terkejut saat melihat Gu Cheng. Apakah orang ini belum cukup dipukuli terakhir kali? Apakah dia datang ke sini khusus untuk meminta disiksa? Begitu Gu Cheng melihatku. Dia berpura-pura tulus. Ye Tian, aku tahu aku salah sebelumnya. Seharusnya aku tidak mengganggu kehidupanmu dan Qingsui. Aku harap kamu bisa memberi Qingsui satu kesempatan lagi. Aku melihat wajah munafiknya itu. Dan mencibir dalam hati. Tanpa ampun aku membongkarnya. Gu Cheng, berhentilah berpura-pura menjadi orang baik di sini. Kamu terima saja Lin Qingsui sepenuhnya. Jangan biarkan dia keluar dan merusak orang lain lagi. Gu Cheng tidak menyangka aku akan begitu belak-belakan. Wajahnya berubah pucat dan hijau. Dia terlalu malu untuk berbicara. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan menuju rumah. Gu Cheng tanpa sadar ingin mengejar. Tetapi saat dia hampir memasuki pintu rumah, dia ragu-ragu dan berhenti. Gu Cheng. Tidak lama setelah Gu Cheng pergi, aku memanggilnya dari belakang. Bahkan sebelum dia berbalik, ember air yang kupegang, aku menyiramkannya dengan keras ke kepalanya. Langsung membuatnya basah kuyup. Gu Cheng langsung memelototiku. Aku langsung memasang tangan di pinggang dengan nada menantang. Pukul aku kalau berani. Aku sudah siap. Selama Gu Cheng berani memukulku, aku akan langsung membalas. Sayangnya, setelah menunggu lama, dia tetap ciut. Hanya bisa berbalik pergi dengan malu. Begitu Gu Cheng pergi, aku langsung menelepon orang tua Lin Qingsui. Aku juga baru menyadari, otak Lin Qingsui agak tidak beres. Sedikit mirip dengan para feminis di Xiao Hongshu. Hal yang sama. Memberitahu orang tuanya. Jauh lebih berguna daripada berbicara langsung dengannya. Saat itu, semua kerabat dan teman tahu tentang masalah Lin Qingsui. Aku jadi tidak enak. Ayah Lin di ujung telepon sana. Aku bisa dengan jelas merasakan dia menahan amarahnya. Namun tetap berkata dengan paksa. Mengerti. Aku akan memarahinya. Sebulan telah berlalu. Aku dan Jiang Zi sudah menikah. Sialan. Aku direbut lagi. Gadis kecil sialan ini. Ternyata hari itu ketika keluarga Lin Qingsui datang mencariku. Dia bersembunyi di samping dan menguping. Dia takut keluar akan menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Jadi dia tidak muncul. Namun selalu siap bertindak untuk membantuku keluar dari masalah. Akibatnya, kesempatan untuk membantu tidak datang. Dia malah mendengar. Aku mengatakan bahwa aku didorong oleh Lin Qingsui. Gadis kecil sialan ini sudah lama menginginkan tubuhku. Saat itu juga dia mendapat inspirasi dari kejadian ini. Setelah serangkaian perencanaan,
Akhirnya, pada suatu malam yang gelap dan berangin, aku tidak bisa menghindari cengkeramannya. Kali ini aku melawan selama 1 menit penuh. Sayang sekali, pada akhirnya tetap gagal. Hanya bisa menikmati secara pasif. Sungguh malang. Setelah mengambil surat nikah, aku memposting pengumuman resmi di Moments. Keesokan harinya, Lin Kingsue mendatangiku di perusahaan. Dia mengenakan gaun yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dengan riasan tipis. Terlihat jauh lebih lesu dari sebelumnya. Ye Tian, bisakah kita bicara? Aku mengerutkan kening. Hatiku tidak bergejolak. Hanya merasa merepotkan dan berkata, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Setelah mengatakan itu, aku ingin menghindarinya. Tetapi dia meraih lenganku. Matanya langsung memerah. Dia berkata dengan nada menangis. Ye Tian, aku tahu aku salah. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Akan merawat Qingxian dengan baik. Suaranya semakin keras. Menarik perhatian rekan kerja yang lewat. Semua tidak bisa menahan diri untuk menoleh. Aku dengan kasar melepaskan tangannya. Dengan nada dingin aku memarahinya. Gila. Aku tidak tahu apakah Lin Kingsue. Apakah karena melihat sertifikat pernikahanku dan Jiang Ziyuan. Baru tiba-tiba muncul emosi penyesalan. Aku juga tidak ingin menyelidiki alasan spesifiknya. Aku masih ingin mengatakan sesuatu lagi. Aku langsung mengeluarkan sertifikat pernikahan. Dan menggoyangkannya di depannya. Nyonya ini, tolong jangan mengganggu orang yang sudah menikah. Hargai diri sendiri sedikit. Dalam sekejap, tatapan semua orang menjadi aneh. Serentak menatap Lin Kingsue. Wajah Lin Kingsue memerah padam. Hanya bisa melarikan diri dengan malu. Kupikir setelah kejadian ini, Lin Kingsue akan tenang untuk sementara waktu. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, saya menerima surat panggilan dari pengadilan. Dia benar-benar menggugat saya. Ingin memperebutkan hak asuh Qingxian. Setelah mengetahuinya, dia bertanya dengan khawatir. Apakah ini akan sangat merepotkan? Saya tidak langsung bersiap untuk menanggapi gugatan. Melainkan, saya menghubungi orang tua Lin Kingsue terlebih dahulu. Mengajak mereka bertemu untuk berbicara. Saat bertemu, saya langsung meletakkan surat panggilan di depan mereka dan bertanya. Paman dan Bibi, lihatlah. Ini adalah surat panggilan gugatan Lin Kingsue kepada saya. Dia ingin mendapatkan kembali hak asuh Qingxian. Apakah kalian tahu tentang hal ini? Anak ini? Kenapa dia begitu tidak pengertian? Ibu Lin Kingsue mengambil surat panggilan itu. Ekspresinya langsung berubah sangat buruk. Jelas, mereka sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Saya melihat mereka tidak seperti sebelumnya. Saling beradu argumen. Melainkan, menganalisis dengan tenang. Saya tahu kalian menyayangi Qingxian. Tapi kalian pikirkan baik-baik. Lin Kingsue selama ini. Ini adalah masalah yang sangat serius. Apakah kamu masih bisa menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu? Dia bahkan tidak bisa mengurus hidupnya sendiri. Bagaimana dia bisa merawat Qingxian? Jika kalian bersikeras memaksanya untuk memperjuangkan hak asuh. Aku juga tidak bisa tidak memberikan hak asuh padanya. Tapi kalian harus memikirkannya dengan matang. Membawa seorang anak. Lin Kingsue akan kesulitan untuk menikah lagi di masa depan. Mungkin tidak akan semudah itu, kan? Aku tidak menunjukkan sikap. Harus mendapatkan hak asuh. Lin Kingsue bersaing denganku untuk mendapatkan hak asuh. Pada akhirnya, itu hanya untuk gengsi. Dia tidak mencintai Ye Qingxian. Orang tuanya juga tidak akan terlalu peduli pada keponakan ini. Melihat ekspresi mereka berdua sedikit serius. Aku terus menambahkan berita yang mengejutkan. Aku tidak meminta apapun lagi sekarang. Hanya ingin memutuskan hubungan dengan Lin Kingsue sepenuhnya. Jika hak asuh ada padaku, aku juga tidak ingin dia memberikan biaya perawatan anak. Benar saja. Setelah mendengar ini, orang tua Lin, ekspresi mereka langsung menjadi serius. Setelah hening beberapa lama, ayah Lin menghela napas berat, menatapku dan berkata dengan tulus, Ye Tian, kami tahu kau anak yang baik, juga ayah yang bertanggung jawab. Qingxian bersamamu. Kami tenang. Kami akan kembali dan membujuk Kingsue untuk menarik gugatannya. Kau tenang saja. Ibu Lin juga mengangguk setuju. Dan tidak lupa menambahkan, selama kau tidak keberatan kami sesekali menjenguk Qingxian, kami jamin tidak akan membiarkannya lagi membuat masalah seperti ini. Aku mengangguk dan menyetujuinya. Aku berani menjamin, orang seperti mereka paling lama setahun tidak akan menjenguk anak itu lagi. Tidak lama kemudian, aku menerima pemberitahuan pencabutan gugatan dari pengadilan. Lin Kingsue awalnya menolak untuk menarik tuntutan. Dia selalu merasa bahwa dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan kembali Ye Tian.
mendapatkan kembali keluarga ini. Tapi orang tuanya sangat bersikeras. Ibunya bahkan mengeluarkan kata-kata kasar. Jika kamu masih keras kepala dan bersikeras untuk memperebutkan hak asuh dengan Ye Tian, kami tidak akan mengakuimu sebagai putri kami lagi. Ayahnya juga ikut menimpali. Nadanya penuh dengan kekecewaan. Apa kamu pikir kamu bisa menang? Jika benar-benar sampai ke pengadilan, kami akan pergi membantu Ye Tian untuk bersaksi. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak peduli pada King Xian. Pengadilan sama sekali tidak mungkin memberikan hak asuh kepadamu. Di bawah tekanan kuat dari orang tuanya, Lin Qingsui akhirnya mengalah. Hanya bisa meminta pengacara untuk mengajukan permohonan penarikan tuntutan. Pada saat yang sama, dia juga tidak punya energi untuk mengurus urusan Gu Cheng lagi. Gu Cheng sebenarnya sudah lama menyadari perubahannya. Setelah terakhir kali disiram air dingin oleh Ye Tian, dia juga sengaja membuat dirinya pura-pura masuk angin untuk menipu Lin Qingsui agar bersimpati dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hubungan intim. Dia memiliki rencana yang matang di dalam hatinya. Selama dia bisa menikah dengan Lin Qingsui, bahkan jika dia berselingkuh di masa depan. Setelah mengetahui rencana besok, mengetahui Gu Cheng masih mengganggu putrinya, langsung mengurung Lin Qingsui di rumah dan melarangnya keluar. Gu Cheng bertahan di rumah selama sehari. Akhirnya demam tinggi tak kunjung reda dan harus menelepon 120 sendiri dan dilarikan ke rumah sakit. Baru bisa menyelamatkan nyawanya. Yang lebih tragis adalah putranya, Gu Minglang. Tanpa perawatan Lin Qingsui, Gu Cheng bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Anak itu sering makan tidak teratur. Akhirnya pingsan karena kelaparan. Dan dirawat di rumah sakit bersama Gu Cheng. Setelah keluar dari rumah sakit, Gu Cheng menyerah pada Lin Qingsui. Pikiran Lin Qingsui sendiri mungkin agak tidak jernih. Tapi orang-orang di sekitarnya tidak ada yang bisa dianggap enteng. Membawa Gu Ming kembali ke kampung halaman. Bermaksud untuk menitipkan anak itu kepada orang tuanya. Setengah tahun kemudian, aku dan Xiu mengadakan pernikahan. Hari itu, King Xian mengenakan gaun putih kecil. Seperti malaikat kecil. Bergandengan tangan dengan Xiu selangkah demi selangkah. Berjalan ke arahku. Melihat Xiu mengenakan gaun pengantin, hatiku tiba-tiba terasa panas. Ternyata setelah sekian lama berputar-putar, aku masih tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Hari-hari setelah menikah terasa nyaman. Xiu mengurus rumah dengan rapi. Tidak pernah marah atau bertengkar denganku. Ada konflik. Sejak aku kecil. Memukuliku sampai aku mengaku salah. Dan aku hanya bisa menemukan sedikit martabat seorang pria. Dalam alur cerita yang tidak disukai Xiu. Untuk mendapatkan kembali sedikit harga diri seorang pria. King Xian sangat dekat dengan Xiu. Setiap hari memanggilnya, Mama. Kamu bahkan lebih dekat dengannya daripada aku, ayah kandungmu. Setahun kemudian, King Sui melahirkan seorang putra untukku. Aku menamai anak itu Ye Si Chen. Keluarga kami memiliki 2 anak. Menjadi lebih ramai. Orang tua kami juga sering datang. Membantu menjaga anak-anak. Seluruh keluarga berkumpul untuk makan dan mengobrol. Bermain dengan anak-anak. Tawa rongrong. Adapun Lin Qingsui. Kemudian, dari seorang teman. Aku mendengar kabar tentang dirinya. Dari kecil hingga dewasa, dia tidak pernah lagi menyebutkan ingin kembali bersamaku. Mungkin dimarahi oleh orang tuanya hingga sadar. Atau mungkin melihatku hidup bahagia. Benar-benar menyerah. Dia berhenti dari pekerjaan lamanya. Aku tidak mencari tahu kemana dia pergi. Bahkan jika dia kadang-kadang datang menemui King Xian. Aku tidak akan mengobrol dengannya. Kemudian, mungkin karena melihat King Xian tidak menyukainya. Dia semakin jarang datang.